Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Alfaiz di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Dan jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Oke, kali ini kita akan buka kelas ya untuk pemahaman rugi laba dulu bersama dengan Bibil. Mana Bibil orangnya? Ya, dan Hakim ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu laba ya. Laba adalah keuntungan ataupun yang kita namakan gain dalam bahasa Inggris atau profit ya. Nah, di dalam dunia usaha itu laba itu terdiri dari biasanya ada 3 laba itu ya. Laba operasional berarti didapat dari biaya operasional yang dibagi dengan pendapatan operasional yang ada. Atau laba kotor itu artinya bahwa dikeluarkannya biaya-biaya dibandingkan dengan labanya. Labanya dibandingkan pendapatannya dibandingkan dengan biaya operasional lainnya. Dan selanjutnya adalah laba bersih adalah semua biaya, mau itu laba operasional maupun itu biaya operasional ataupun biaya marketing atau biaya iklan dan biaya lainnya ya, dibagi dengan pendapatan yang dihasilkan. Sudah ngerti di sini? Jadi kalau laba yang paling utama itu adalah net kalau bahasa Inggrisnya itu net profit. Net artinya apa? Bersih. Profit artinya untung. Kalau gross artinya bahasa Inggris gross, kotor. Profit, keuntungan. Udah ngerti Bil? Catat ya kalau memang ini ya, kalau yang kurang-kurang ngerti atau gimana. Oke, sekarang begitu pun rugi ya. Apabila biaya lebih, catat rumusnya ya. Apabila kan dia rasio tahu arti rasio. Rasio itu tahu artinya nggak? Siapa yang tahu? Belum ya? Bill? Rasio itu tahu? Rasio itu membandingkan 2 aspek. Itu namanya rasio. Misalnya kita bandingkan pengeluaran dengan pendapatan ya. Pendapatan tahu artinya apa itu? Uang masuk. Pengeluaran uang keluar atau biaya. Ngerti ya? Nah, rasio. Jadi rasio itu artinya membandingkan 2 hal. Ya, membandingkan 2 hal. Kalau dalam keuangan itu ada namanya kita bandingkan pengeluaran dan pendapatan. Laba dengan biaya. Itu rasio. Ya, jadi rasio itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan bicara bahwa rumusnya adalah apabila, tulis rumusnya ya, apabila biaya lebih kecil dari pendapatan, artinya profit atau untung. Betul apa enggak tuh? Oke, udah. Nih biaya, tulis saja lebih kecil K, tuh kecil, langsung dari pendapatan atau pemasukan. Itu artinya untung. Udah ngerti simpelnya? Nih B lebih kecil dari B, pemasukan. Hakim udah tulis? Nah, coba Hakim baca. Artinya sama dengan artinya
Nah, artinya apa? Nah, untung. Sama dengan tulis di situ untung atau dalam kurung untung. Rumus tahu? Rumus itu sesuatu yang baku. Kita tinggal masukin aja variabel yang ada di rumus. Variabel tahu? Nah, ya variabel itu unsur yang ada di situ. Kalau yang kita ngomongin tadi untung tuh ada variabelnya apa aja? Biaya dan pengeluaran. Itu namanya variabel ya. Variabel itu unsur yang ada di hal tersebut, itu namanya variabel. Udah ngerti? Nah, jadi tinggal kita masukin variabelnya aja. Misalnya tadi apa? Biaya lebih dari pendapatan, artinya sama dengan untung. Contohnya begini, biayanya 10.000. Tulis dong. Nah, biaya 10.000. Lebih kecil, lebih kecil, tulis aja ya, lebih kecilnya, tanda lebih kecil aja. Dah. Biayanya 10.000, pendapatannya 100.000. Sama dengan untung kan? Nah, pertanyaannya untungnya berapa? Siapa yang bisa jawab? Bukan persenannya dulu, dalam rupiah dulu. Kalau ngomong rupiah, rupiah dulu. 90.000. Nah, 90.000. Kamu dapat dari mana? Nah, Hakim udah ngerti? Ya. Nah, coba sekali lagi kalau udah ngerti. Kalau biayanya untuk khusus untuk Hakim, biayanya 80. Tulis dong. Pendapatannya 200. Geser tuh atau angkat. Udah, dah. Pendapatannya 100. Berarti untungnya berapa? 20. Nah, iya kayak gitu. Oke, rumus pertama apa tadi? Biaya lebih kecil Dari pendapatan. Artinya, untung. nah kalau kita balik, biaya lebih besar daripada pendapatan. Artinya rugi. Ditulis rumusnya. Pun. Oke. Si Bibil mau tanya ke Hakim atau Papi yang nanya sama Hakim? Nah, atau Bibil tanya, Hakim tanya sama Bibil, contohnya. Mau tanya Hakim ke Bibil? Nah, contohnya biayanya 100.000. Tulis. Pendapatan cuma 10.000. Biayanya berapa tadi? 100.000. Pendapatan 10.000. Artinya apa? Rugi berapa? 90. Oke, thank you. Udah ngerti ya? Jadi udah ngerti konsepnya? Udah ya? Oke. Demikianlah konsep rugi laba yang dipahami oleh apa namanya? Oleh siapa? Oleh pedagang atau orang usaha pada umumnya. Itu rugi laba dalam bentuk tadi rupiah. Oke? Nanti kita akan bahas lagi laba dalam bentuk persen, dalam bentuk kali. Udah ngerti? Udah ngerti belum? Jadi laba dalam kali ini kita kasih gambaran aja. Laba dalam kali siapa yang bisa contohin? Laba dalam kali siapa yang bisa contohin? Misalnya, ya kan labanya 10 kali. Ya, udah. Naikin ke atas itu. Nah, gitu ya. Udah ngerti? Nah, misalnya laba dalam persen, labanya 50%, labanya 5%.
labanya 20%. Nanti itu kita akan bahas pada kesempatan lainnya. Oke? Sekarang udah ngerti semua? Ada pertanyaan? Atau pertanyaan Hakim? Nah, oke, sekarang bertanya tentang hal yang lain. Satu minimal. Terserah apa aja. Oke, Bill? Tentang agama boleh? Tentang apa aja boleh? Satu pertanyaan biar selesai. Kenapa Tuhan selain setiap agama lain seperti manusia melakukan Oh, gitu. Oke. Kenapa? Tuhan agama Sedangkan agama oh, gitu. Atau agama Yahudi juga enggak bentuknya. Jadi bukan hanya agama Islam ya. Agama Yahudi Tuhannya juga belum bentuk manusia ya. Oke. Jadi Tuhan itu di dalam beberapa versi kan dia dalam bentuk abstrak atau abstrak. Hah? Apa? Nah, atau dia dalam bentuk fiksi. Ngerti? Dalam bentuk khayalan manusia. Benar kan? Nah, ini menurut pandangan tertentu ya, bahwa Tuhan itu kan pada dasarnya kan dia fiksi. Artinya begini, dia imajiner ya, imajiner artinya imajiner. Jadi dia dalam bentuk imajiner atau imajiner, imajinasi tau, dalam pikiran manusia aja. Nah, dalam tradisi Islam ataupun Yahudi ataupun Kristiani ya, ini agama-agama yang satu ini ya, itu hanya satu manusia yang pernah bicara dengan Tuhan. Siapa itu? Adam, dan ada dua orang berarti, Adam dan Musa. Jadi seperti itu. Nah, kesininya ini kenapa Tuhan itu bisa berbentuk manusia atau berbentuk patung atau berbentuk lainnya? Karena manusia itu pada dasarnya ingin mengkonkretkan tahu, menyatakan bentuknya dalam Tuhan. Oke? Cukup ngerti? Ya, tetapi ada juga kayak kita orang agama Islam itu tidak boleh ya membentuk fisik daripada Tuhan tuh punya mata apa enggak? Punya. Nah, karena Tuhan tuh bisa. Nah, pertanyaannya kira-kira Tuhan tuh matanya sama dengan kita enggak? Nah, itu pertanyaan. Tuhan tuh punya tangan enggak? Tangannya sama tangan kita enggak? Nah, itu ya. Oke, sekarang Bibin. Apa kita harus belajar ini? Oh, kenapa kita harus belajar ini? Oke. Belajar tentang Ya lebih kecil. nah, Bibin suka nggak dengan pelajaran ini? Nah, Coba. Nah, kita adalah manusia yang hidup di bumi dan di dunia ini. Di dunia ini kita perlu uang apa tidak? Orang bisa kaya kenapa? Hah? Karena dia mendapatkan uang yang lebih daripada pengeluaran dia, benar nggak? Kalau kamu dapat uang 10.000 sehari, sedangkan pengeluaran kamu 100.000, kamu jadi orang miskin, orang kaya. Kenapa? Nah, itu. Udah ngerti? Jadi kenapa kita belajar ini? Karena manusia itu hidup butuh uang, ya. Jadi kita harus ngerti konsep tau.
dasarnya, fundamental berpikirnya itu tentang rugi laba. Misalnya kamu pulpen itu kamu pegang, itu dia ada perusahaannya nggak yang bikin? Dia harus tahu untung dan rugi nggak? Kalau kamu punya kacamata itu, dia ada perusahaannya nggak bikin itu? Dia harus tahu untung atau rugi apa nggak? Nah, sama semuanya. Jadi semuanya itu butuh tahu pengeluaran rugi dan untung lah berapa. untung. Oke? Akhir kata, karena telah selesai pelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan tiap minggu kita akan adakan lagi ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.